atau perempuan. Dulu ya, sebelum adanya jurisprudensi tentang kecakapan seorang perempuan itu ketika ingin melakukan perbuatan hukum harus mendapatkan persetujuan dari suaminya. Namun karena ada formulasi pembaruan di dalam kecakapan bertindak seorang perempuan, maka saat ini istri bisa melakukan perbuatan hukum tanpa harus persetujuan dari suami. Kalau kita lihat ya, dari segi manusia, dari segi orang ini sendiri, kalau kita lihat dalam konstruksi hukum Indonesia saat ini, semua manusia itu adalah subjek hukum. Kalau dulu kan tidak. Kenapa? Karena dulu itu masih ada era perbudakan ya. Kalau sekarang karena sudah ada kesamaan, apalagi kalau di konstruksi hukum Indonesia pasal 27 Undang-Undang Dasar itu mengatakan bahwa semua di Indonesia dia memiliki kedudukan yang sama, tidak ada perbudakan, sehingga semua sejajar di mata hukum. Kalau kita lihat, tidak semua manusia pribadi dapat menjalankan sendiri atas hak-haknya. Ada di pasal 1329 ya, bahwa pada dasarnya kalau kita mengatakan cakap, semua cakap, tapi ada pengecualian ya, kecuali oleh undang-undang menyatakan tidak cakap, yaitu siapa? Orang-orang yang belum dewasa, mereka yang ditaruh dalam pengampuan, atau serta perempuan yang telah kawin dulu. Sekarang sudah tidak, perempuan yang telah kawin juga tetap cakap. Itu untuk orang. Nah, kalau untuk badan hukum, apa bedanya orang dengan badan hukum? Karena badan hukum ini adalah badan orang buatan, sehingga badan hukum tidak bisa melakukan semua perbuatan hukum yang dilakukan oleh orang. Contoh, badan hukum tidak bisa melakukan perkawinan ya. Jadi badan hukum ini dibuat hanya untuk tujuan tertentu, di mana badan hukum tersebut diakui sebagai subjek hukum yang bisa memangku atau memiliki hak dan kewajiban. Nah, badan hukum itu apa? Apa definisinya? Badan hukum adalah perkumpulan atau organisasi yang oleh hukum diperlakukan, ini garis bawahi, oleh hukum diperlakukan seperti manusia sebagai pengemban hak dan kewajiban, atau organisasi atau kelompok manusia yang mempunyai tujuan tertentu ya, di mana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan telah dipenuhi, mereka memiliki hak dan kewajiban di depan hukum. Apa saja syarat-syarat dari badan hukum? Yang pertama, harus ada harta kekayaan yang terpisah, mempunyai tujuan tertentu, mempunyai kepentingan sendiri, ada organisasi ya. Kalau kita lihat lebih lanjut, untuk ketentuan atau prosedurnya itu bisa diatur di ketentuan dari badan hukum, bentuk apa. Misalnya PT nanti ada ketentuan sendiri, kemudian yayasan ketentuan sendiri ya, nanti bisa dilihat lex spesialis lagi. Nah, ketika kita mengenal badan hukum, ada teori-teori yang kemudian harus kita lihat ya untuk badan hukum itu sendiri. Yang pertama adalah teori fiksi. Apa sih teori ini? Teori ini menyatakan bahwa badan hukum itu sebenarnya hanya fiksi, hanya dianggap seolah-olah manusia. Buktinya apa? Buktinya ketika misalnya badan hukum tersebut akan melakukan suatu perbuatan hukum, toh juga yang mewakili adalah manusia ya, jadi dia fiksi. Nah, kemudian yang kedua ada teori harta kekayaan ya. Tokohnya ini, teori ini adalah Brins mengatakan hak-hak ya dari badan hukum sebenarnya hak-hak yang tidak ada yang mempunyai, dan sebagai penggantinya adalah suatu kekayaan yang terikat oleh suatu tujuan tertentu. Jadi dari teori ini dikatakan bahwa badan hukum itu terikat dengan kekayaan tertentu. Kekayaan yang mana? Yang sudah mereka sepakati, yang dijadikan sebagai harta dari badan hukum tersebut. Kemudian ada teori organ, bahwa badan hukum ini bertentangan dengan teori fiksi ya. Kalau teori fiksi tadi mengatakan badan hukum itu hanyalah fiksi, kalau teori organ dia mengatakan ini real nih, ini ada. Kenapa ada organnya ya? Organ-organ dari badan hukum yang kemudian organ-organ tersebutlah yang bergerak, yang nanti akan melakukan atau menggerakkan si badan hukum ini guna melaksanakan hak dan kewajibannya. Kemudian yang terakhir ada teori propriety kolektif, itu yang menyatakan bahwa hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari
penghimpunan atau perhimpunan, sesungguhnya hak dan kewajiban anggotanya bersama-sama. Jadi kalau kita mengatakan hak dan kewajiban badan hukum, itu bukan badan hukumnya, tetapi hak dan kewajiban dari anggotanya secara bersama-sama. Itu untuk badan hukum, dan orang sebagai subjek hukum nanti akan kita pisah lagi part per part untuk mengkaji tentang perwalian dan hal-hal yang terkait dengan orang dan buku 1 KUH Perdata. Sekian untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.